Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal melakukan review untuk Ninja SS Plus terbaru ya teman-teman ya. Kemarin sebelumnya ada KZKG Gara, periodenya udah habis pas waktu hari Minggu kemarin. Dan akhirnya Senin ganti banner ya. Ya banner tersebut adalah banner Hinata ya, dimana sudah saya prediksi juga karena di server Cina tuh hero selanjutnya memang Hinata, habis KZKG Gara. Kemudian ada Hidan juga untuk selanjutnya. Jadi di sini Hinata yang rilis adalah Hinata yang udah pakai mode ini ya. Harimau atau apa ya ini nih ya, macan atau apa gitu ya, yang pas waktu di perang ninja shinobi keempat ya. Jadi di sini Great Ninja War. Hinata Hyuga. Jangan menyerah karena itu adalah jalan ninjaku. Ini kata-katanya Naruto ya. Karena di masa ini Hinata udah terpesona sekali dengan pesona Naruto yang memimpin perang dunia shinobi keempat. Oke, di sini saya bakal bahas pasif skillnya dan gameplaynya juga karena bannernya udah keluar. Tapi sebelum itu saya bakal masukin kode terbaru ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa copy juga kodenya nih ya. Ini kode terbaru baru rilis hari ini nih. Hari Selasa ya. Hari Senin. Tanggal berapa ini nih? Tanggal 25 November ya. Hari Senin baru rilis. Silahkan nih bisa di copy paste nih. Di pause dulu videonya. Oke, kita coba lihat dapatnya apa teman-teman. Biasanya ingot ya, ingot 200 gitu. Tuh kan? Tapi lumayan ini ya. Lumayan ini. Oke lah. Tapi kalau dapat ingot 200 terus tiap minggu itu lumayan juga teman-teman. Udah kayak gajian ini ya, gajian arena gitu ya. Oke, lumayan. Kita bakal menuju bannernya dulu teman-teman. Bannernya penampakannya kayak gini. Iya, ini sama kayak di Cina ya. Ada aura-aura ininya dan dia saya kayak biasa ya 80 nih guaranteed dapat SS atau si Hinata ya, bisa jadi dapat SS hero lain kayak Nenek Chio dan lain sebagainya gitu ya kalau red off, tapi bisa jadi dapat SS plusnya yaitu si Hinata. Di sini dia ada red yang udah pasti dapat Hinata yaitu 120 kayak biasa. Oke, kita langsung lihat aja hero-nya. Ya, ini penampakannya teman-teman. Dia itu tipe listrik ya. Thunder, kemudian tipe skill juga ternyata. Kemudian ada tire-nya SS Plus di sini. Ya kan benar kan ya. Di sini adalah Perang Dunia Shinobi keempat. Oke, untuk pasifnya seperti apa kita cek ya. Yang pertama ini dia adalah skill satunya ya, skill tambahan, yaitu dia serangan taijutsu ya. Menyerang random enemy, jadi menyerang secara random, dia dapat menimbulkan joint attack. Jadi dia bisa bangkitin joint attack katanya gitu. Serangan pertama memiliki 30% kemungkinan untuk ngesil. Ngesil nih cakra ya biasanya ya, cakranya diputus. Jadi kayak sesuai animenya ya. Dia bakal ngesil cakra untuk serangan pertama. Ada kemungkinan 30% katanya gitu. Kemudian untuk serangan kedua, dia dapat mereduce healing rate atau mengurangi healing musuh sebesar 50%. Nih selain motong cakra dia motong saluran heal juga ya, mirip animenya. Dan yang ketiga gitu ya, ketika dia nyerang ketiga berarti ke ronde ketiga gitu ya. Dia akan mengkonvert 50% damage dia untuk dijadikan heal kepada ninja yang memiliki HP terendah di lapangan gitu ya. Gitu. Jadi intinya dia bakal nge-heal 50% serangan dia. Misalkan dia nyerang keluarnya 100.000. Dia bakal nge-heal 50.000 ya, setengahnya dari 100.000. Itu dikasih ke hero yang ada di lapangan kita yang HP-nya paling rendah atau yang paling sekarat gitu ya. Oke, skill satunya oke sih sebenarnya ya. Cuma nanti saya kasih tahu lagi kenapa dia agak kurang bagus. Ini skill satunya bagus banget ya. Bagus banget dari ronde pertama sampai ronde ketiga. Untuk ultinya teman-teman, di sini ultinya adalah attack single target yang menimbulkan lagi-lagi joint attack ya. Joint attack knockdown dan meningkatkan attack dia sama defense-nya sebesar 15%. Bertahan sampai 2 turn. Untuk serangan pertama, dia akan mengurangi cakra recovery musuh sebesar 20%. Ulti pertama ya. Dan ulti yang kedua, dia bakal mengurangi target damage. Jadi damage musuh bakal berkurang. Dan immunity rate. Immunity rate itu semacam pertahanan ya.
Atau bisa jadi semacam penambahan darah ketika di awal turn sebesar 20%. Dan untuk ulti yang ketiga, dia bakal memberikan 40% damage kepada semua musuh yang ada di battle. Dia kan damage-nya single target ya. Tapi kalau ulti yang ketiga dia bakal nyerang juga ulti single target, tapi nanti bakal dibagi sebesar 40% ke semua hero yang ada di lapangan gitu ya. Damage-nya. Oke. Sebenarnya ulti ini sangat susah ya buat bertahan dia sampai 3 ronde, sampai 3 kali ulti gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini bisa bertahan sampai ulti ketiga gitu. Karena biasanya ulti sampai 2 kali aja. Musuhnya pada ulti semua nanti bisa mati duluan gitu Hinatanya. Nah, ini kekurangan Hinata juga nih. Ketika dianya dapat meng-kill musuh, ada 30% kemungkinan untuk nge-seal the target. Oke, berarti di-seal lagi ya. Oke. After release, reactivate. Nah, ini dia bakal mengaktifkan kembali Actigram Palm dia ya. Ini sesuai kayak di animenya ya. Pukulan 1000 itu ya, yang membentuk lingkaran. Itu tuh apa gitu ya? Dia itu bakal return heaven. Dia itu akan mengembalikan surga, di mana pasifnya aktif selama dia ada di battle gitu ya. Yang akan memberikan tambahan satu aktivasi di turn ini yang bertahan sampai akhir game. Ini dari tadi belum jelas ya apa itu ada di terakhir teman-teman. Ternyata dia dapat meningkatkan damage-nya sebesar sama efek dari enchantment setelah dia ultinya ditambahkan. Intinya gini, intinya ketika dia semakin tinggi ulti dia gitu ya, itu kan dinaikin pakai get ya, itu bakal meningkatkan damage dia gitu. Nah gitu ya. Oke, kemudian untuk join attack, dia akan menggunakan single target, follow up-nya small float, dan menimbulkan knockback. Ini bagus sebenarnya ya, join attack-nya, small float soalnya. Dia causing-nya knockback, untuk repulse-nya small float. Dan memiliki 20% kemungkinan untuk nge-seal lagi, jadi dia buat ngehancurin cakra musuh ya, biar nggak nge-misi cakranya. Dan yang terakhir nih sebenarnya cocok untuk tim perempuan ternyata ya. Setiap dari perempuan di line up kita, dia dapat meningkatkan kemungkinannya sebesar 5%. Tadi kan nih 20 ya. Jadi kalau kita misalkan kita line up kan ada 6 ya. Misalkan ada 6 deh, semuanya perempuan gitu. Tapi nggak mungkin ya, anggaplah 4 lah ya. 4 perempuan. Kalau kalian mau pakai Tsunade Triple S itu bagusnya pakai perempuan semua. Tapi untuk saat ini perempuan tuh masih pada cupu-cupu gitu ya. Jadi anggaplah 4 misalkan paling banyak. 4 dikali 5 berarti 20. Berarti 40% kemungkinan untuk nge-seal atau mengesel gitu ya. Supaya musuhnya nggak naikin cakranya. Oke. Pasif bintang 5-nya oke dikit. Dia akan meningkatkan ninjutsu battle ninja HP. Dia bakal ningkatin HP dari ini teman-teman. Hero-hero yang ada di perang dunia shinobi keempat gitu ya. Berarti dia cocok rule-nya adalah perang shinobi keempat ya. Ada rule baru nih. Actigam Air Palm ini kayak tadi ya, dapat memiliki 100% kemungkinan untuk dodge skill, attack, dan deal taijutsu damage sampai dengan 100. Jadi intinya ini memantulkan damage ya dia ngedodge, bahkan kemungkinannya 100% katanya. Oke, terus dia bakal balikin damage-nya gitu ya. 100% attack power dia. Ketika ninja laki-laki menimbulkan damage setiap 5% max happy dia akan memberikan extra damage per turn-nya sebesar 5% tadi gitu ya. Ternyata kalau misalkan dipantulkannya ke laki-laki, dia damage-nya bertambah 5% gitu katanya. Ketika dia ada di dalam battle, ketika dia ada di depan gitu ya, ulti dia akan ulti resisten. Jadi dia tahan terhadap ulti sebesar 20% meningkat gitu ya. Semakin beton katanya kalau dia ditaruh di depan. Ketika dia ada di belakang, dia damage ultinya bakal bertambah gitu ya. Oke, berarti kalau di depan dia makin tanker buat nahan ulti, kalau di belakang dia dapat lebih sakit damage-nya ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kebingungan dari para player tuh adalah dia itu fokus kemana gitu ya. Attacker apa defender? Ini yang saya dari tadi bingung. Karena ini dia ngedodge.
Terus dia naikin damage ulti. Ini terus nambahin damage tambahan gitu ya. Ini sama sekali kurang bagus kalau adanya di game ini. Kenapa? Karena karakter ini nggak bisa fokus antara dia defense apa dia taker gitu loh. Apalagi dia statistiknya kecil teman-teman. Kalau kalau Ninja Steel nih dia ini ada di rata-rata. Defense nggak tinggi, attack pun nggak tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya agak bingung buat di combo sama hero-hero lain gitu. Dan kalau teman-teman lihat dia tuh tipe listrik ya. Tipe listrik tuh cocoknya main kritikal. Kayak contohnya Raikage yang triple S. Kemudian Sasuke Taka. Kemudian Sasuke triple S. Itu semuanya main kritikal teman-teman. Sasuke yang S pun yang masih sama Orochimaru. Itu main kritikal gitu. Jadi nggak cocok sebenarnya kalau dia masuk tipe listrik. Dari skill-skill yang ada gitu ya. Jadi ya, tapi terserah kalau teman-teman suka sama karakternya. Silahkan diambil. Tapi kalau saya rekomendasiin agak kurang teman-teman. Kemudian ini, setiap dia sukses memberikan seal, dia akan meningkatkan damage dia sebesar 6%. Dapat meningkat sampai 3 kali, berarti maksimal 8%, 18% ya. Kalau ada yang kena seal, gitu. Ininya bakal meningkatkan abnormal hit ya. Ini serangan dari abnormal. Kayak Titan-Titan gitu ya, kayak si Killer Bee ya. Tuh, untuk bondnya ini teman-teman ada Sakura JNW, kemudian nih Hyuga JNW juga ya kayaknya ya. Neji si Tsunade. Oke, ini kayak Genkai ya. Kemudian Taijutsu Box. Oh ya, satu lagi nih, ini udah selesai saya review ya. Dia tuh ada skin terbaru ya di global itu dia udah rilis langsung. Dan ini bagus banget sih sebenarnya. Apa namanya? Skinnya ya. Skinnya keren teman-teman. Dijadiin foto profil tuh keren banget. Tapi ya karena saya nggak gacha jadi saya nggak bisa dapet tuh. Coba kita lihat di sini udah belum ya? Biasanya sih belum ada nih. Agak lambat game ini. Yang di global. Oh ini udah nih. Nah ini keren ya. Keren teman-teman. Coba saya ganti avatarnya pakai yang ini deh. Nah gila. Keren cuy. Kemudian yang ini ya. Nah. Sebenarnya agak keren ya. Ninja Girl. Ternyata dia outfit ninja ya. Bukan detektif. Saya pikir tadi awalnya detektif. Ternyata ninja tuh. Oke untuk gameplaynya kita coba lihat ya. Dia katanya sering nge-seal sih. Cuman kita lihat ya. Kita speednya jadikan dia. Oh nggak ada temennya nih. Nah dia bakal itu ya. Bakal ada kemungkinan buat dodge. Ultinya single target. Itu skill satunya tadi ya. Tuh dia bakal sering dodge teman-teman. Setelah dia ulti khususnya ya. Tuh dia serangannya random ya. Harusnya kan dia nyerang ke atas ya. Tapi dia nyerang ke bawah gitu. Random banget. Kalau di sininya sakit ya. Tapi kan dia miss kan pasti ya setiap dia ulti. Tapi aslinya tuh kurang begitu sakit teman-teman. Di sini karena statistik musuhnya mungkin lemah gitu ya. HP atau lain sebagainya. Jadi kelihatan sakit damage-nya. Tuh dia tuh nyerangnya tuh bener-bener. Nah dia kan kena shield ya. Kena shield nih. Aktif berarti shieldnya. Dia tuh bener-bener random banget gitu loh. Apa namanya? Nyerang kayak begini nih random banget gitu. Kalau ultinya tetap ya ke depan. Nah dia ketika ulti bakal ada miss lebih tinggi. Nah dia ketika miss pun dipantulkan damage-nya teman-teman. Kayak gitu ya. Mungkin saya bakal tampilin satu kali lagi buat gameplay autonya ya. Saya cepatin aja kali 3. Ulti, kita lihat nih ya. Kalau dia memantulkan, dia bakal memantulkan damage nih. Tuh kan, damage-nya dipantulkan sampai setengah teman-teman. Dia ngurang sendiri sampai setengah ya. Itu memang keunikan dari si Hinata ini. Dia cukup bagus untuk memantulkan damage.
Shiki juga. Ba- 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 ba. Berarti dia ini, nah dia pantulkan lagi tuh serangan dari si Tidan. Nah, dipantulkan terus teman-teman. Cukup sakit juga sih pantulannya ya. Oke. Oh, ini belum kali 3 ternyata. Pantesan dia sendiri, dia mau nunjukin bahwa dia sendiri pun kuat gitu ya. Tuh, mati sendiri teman-teman. Dia kena pantulan damage-nya ya. Sebenarnya dia kalau main 1 versus 1 kayaknya kuat banget ya. Untuk arena 1 versus 1. Tapi saya pernah gacha di server Cina kok kayaknya kurang gitu ya. Jadi saya kurang rekomendasiin. Cuman kalau teman-teman mau coba silahkan ya. Cuman dia nih nggak tahu, bingung mau masuk tim mana gitu. Tim listrik juga kurang cocok gitu kan. Mungkin tim perempuan ya. Kalau teman-teman tahu Tsunade yang Triple S tuh dia support banget ya sama tim perempuan. Nah, female karakter ya. Jadi memang cocok sama Tsunade kalau memang mau bentuk tim perempuan silahkan. Untuk ininya asisnya teman-teman saya rekomendasikan untuk aksesoris jelas ya, udah pasti ya. Karena dia memantulkan damage, dia bakal maksimalin pantulan damage-nya itu pakai Bramble teman-teman. Bramble nih di pasif yang pertama itu ada reflection rate atau damage yang ditimbulkan dengan refleksi atau pantulan damage gitu ya. Semua hero yang bisa ngedodge kayak Itachi, kemudian kalau Itachi kurang ya karena dia tidak memantulkan damage. Kayak misalkan si Pain gitu ya. Pain kan bisa mantulin damage itu cocok reflection rate juga gitu. Tapi kalau Pain kan mungkin dia tipe attacker ya. Tipe attacker dia bisa pakai Raging Bull, bisa pakai Crimson, bisa pakai ya antara dua itu. Pakai Tiger juga cocok kalau Pain karena dia join attack-nya banyak. Tapi kalau Hinata nih 100% lebih bagus pakai Bramble teman-teman. Jadi nanti silahkan kalau memang mau ambil Hinata pakai Bramble di Hinata gitu ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan yang ingin gacha. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.